Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, sungguhnya puja dan puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita senantiasa memohon bantuan dan pertolongan hanya kepadanya, dan kita pun senantiasa memohon ampunan atas semua dosa dan kesalahan kita. Lalu kita juga berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita dan keburukan amal-amal kita. Siapa yang diberikan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dipilihnya untuk selamat dunia maupun akhirat, sehingga sisa umur kita ini diarahkan kepada kesalehan, baik kesalehan lahir maupun batin, hingga saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita di atas amal soleh yang dicintai dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang kita masih hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda. Bagaimana telah kita ketahui, sekurang-kurangnya ada 3 keutamaan. Kurang-kurangnya ada 3 keutamaan di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk keimanan, termasuk urusan agama, termasuk urusan yang harus diberikan seorang hamba jika ia ingin keimanannya kepada Allah dan amal solehnya diterima. Oleh karena itu, siapa yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk orang-orang munafik kalau lisannya mengaku sebagai muslim. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, urusan cinta kepada Rasulullah SAW ini bukan urusan kalau setahun, bukan urusan setahun sekali, bukan seperti itu.
Selama kita memilih Allah sebagai Rabb kita, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia semata, Islam agamanya yang kita yakini, maka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai beliau, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, itu harus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya, dan manusia seluruhnya. Sekali lagi, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dicintai daripada cintanya terhadap dirinya sendiri, ya, terhadap keluarganya sendiri, hartanya, dan manusia seluruhnya. Hingga siapa saja yang membenci Rasulullah SAW, ia tidak beriman. Bahkan di dalam sifat-sifat kemunafikan, bughdun Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nifaq i'tiqadi. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk nifaq jenisnya nifaq i'tiqadi, yaitu nifaq akbar, mukhrij minal millah. Kemunafikan yang mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mati dalam kondisi membawa kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia termasuk orang yang mendapatkan tempat di neraka yang lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani. Yaitu di mana? Di bagian paling bawah dari dasar neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka rahimakumullah, jangan sampai di hati kita ada kebencian kepada beliau. Begitu juga termasuk orang yang membenci terhadap apa yang dibawa oleh beliau, ya. Membenci apa yang diajarkan oleh beliau. Ini juga termasuk kemunafikan besar. Maka hendaklah kita takut kepada Allah. Jangan sampai di hati kita ada hal-hal yang membuat kita celaka dan binasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, keutamaan yang kedua, kita kepada Rasulullah SAW termasuk tanda manisnya keimanan seorang muslim. Siapa yang mencintai Allah, Rasulnya, melebihi cintanya pada dirinya, keluarganya, dan kepada apapun, maka ia sedang merasakan manisnya iman. Jadi imannya itu benar-benar ia nikmati. Jiwanya merasa bahagia, merasa tenang, merasa suatu yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, kecuali ia hanya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menanamkan iman di hati. Dari hadis Anas bin Malik juga, ya, dari hadis Anas bin Malik juga, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhdafa bin nar.
Rajahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ada 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapati atau merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari siapa? Dari ibunya, dari bapaknya, dari semua. Hingga Allah dan Rasulnya segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tanda manusia iman seorang hamba yang kedua adalah seorang yang mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ia mencintai seseorang bukan karena ia adalah atasannya. Ia mencintai seorang itu bukan sebatas karena ia adalah ayah bundanya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalau orang mencintai orang lain karena Allah, maka ia akan berusaha untuk memuliakan orang tersebut sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan ia akan berusaha untuk memenuhi hak-hak cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang dia cintai. Kemudian yang ketiga, rahimahullah, wal yakraha ya'uda fil kufri kama yakrahu an yahdafa fin nar. Ada yang ketiga, yang membenci kekafiran, kembali kepada kekufuran, seperti bencinya kalau ia dilemparkan ke dalam api neraka. Sudahkah kita merasakan seperti itu? Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari siapapun. Tidaklah kita mencintai seorang kecuali karena Allah. Kemudian kita merasa tidak suka kembali kepada kejahiliahan, kembali kepada kekufuran kalau pernah kita melakukannya. Seperti kita bencinya, seperti bencinya kita kalau kita dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian rahimahullah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih. Kemudian pertama yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah? Qala wa ma a'dadta lis-sa'ah? Qala hubballahi wa rasulih. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Berarti hadis Anas bin Malik kembali. Keutamaan ini kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah SAW malah balik bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Terkadang kita suka nanya, kapan kiamat, kapan kiamat? Allah tidak mau. Kapan kiamat, kapan kiamat? Namun kita tidak mempersiapkan. Rasul balik bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kalau kita tidak mendapatkan taufik jika kita hadir di majelis ilmu, kita tidak tahu hari kiamat itu akan Allah datangkan. Yang akan menghadapi hari kiamat nanti adalah seburuk-buruknya makhluk. Adapun orang-orang yang beriman tidak akan pernah melihat hari kiamat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sebelum datangnya hari kiamat, Allah akan mengirim angin yang lembut
Setiap mukmin yang memiliki iman sebesar zarrah akan diwafatkan dengan angin. Yang akan menyaksikan hari kiamat adalah sejelek-jeleknya makhluk. Siapa? Orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, termasuk apa? Bukan seburuk-buruknya makhluk, tetapi termasuk orang yang mendapatkan karunia selamat. Ya, Allah malam apa kita akan kena angin, ya? Angin yang lembut itu atau kena angin yang sekarang ini mas angin, ada angin dulu. Adrahimahullah. Kemudian orang itu ketika ditanya apa yang kamu persiapkan menghadapi kiamat itu, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Mendengar jawaban orang ini, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita semua termasuk pecinta Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, perawi hadis ini, sahabat Rasulullah SAW yang mendengar hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, ia mengatakan, "Fama farihna ba'da al-islami farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta." Mendengar sabda Rasulullah SAW, Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami tidak merasakan kegembiraan setelah masuk Islam, suatu kegembiraan yang melebihi ucapan Nabi SAW bahwasanya kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Qala Anas, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi'amalihim. Anas bin Malik melanjutkan, maka aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Abu Bakar dan Umar. Yang disebut Abu Bakar dan Umar bukan berarti beliau tidak mencintai sahabat-sahabat yang lain. Jangan salah dipahami, ya. Karena Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat yang paling dikenal dekat. Maka kata Anas bin Malik, maka aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap ya, berharap di mana? Di surga. Meskipun aku belum bisa beramal dengan amal-amal mereka. Jadi kata Anas bin Malik, aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka. Siapa? Rasulullah dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar di dalam surga. Meskipun aku belum bisa beramal semisal amal-amal mereka. Ya, coba kita ada nggak yang bisa nyontoh tahajudnya Nabi kita ya? Ya. Beliau sampai bengkak-bengkak kakinya, lama berdiri. Kalau kita bengkak-bengkak sudah tahu jawabannya ya. Asam urat. Ya, kolesterol dan lain sebagainya. Belum yang lain-lain. Tapi coba di sini. Aku berharap akan bersama mereka, yaitu Rasulullah SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, meskipun aku belum bisa beramal sebagaimana amal-amal mereka. Hadis ini ditakhir oleh Muslim dalam kitab Sahihnya. Adrahimahullah. Lalu apa tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW? Kurang-kurangnya ada 4, sekurang-kurangnya ada 4. Dalam kitab Hubun Nabi SAW wa alamatuhu, cinta Rasulullah SAW dan tanda-tandanya, Sunan daripada Syekh Dr. Fadl Ilahi sebutkan yang pertama, tanda pertama cinta kepada Rasulullah, tanda-tanda cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, tanda pertama adalah
al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu wa yakunu faqduhu ma'asyadda min faqdi ayyi syai'in akhar fid dunya. Tanda yang pertama adalah pecinta Rasulullah, pecinta sejati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan kesempatan untuk melihat dan menemani beliau adalah perkara yang lebih berat dirasakan daripada kehilangan apapun di dunia ini. Jadi, tanda pertama pecinta sejati Nabi kita itu adalah ia memiliki keinginan yang kuat untuk apa? Berjumpa, bertemu, melihat Nabi kita dan menemani beliau. Ya, saat ini sepertinya kita tidak bisa menemani beliau dengan fisik, dengan jasad. Namun mereka yang mengambil jalannya Ahlul Hadis menemani beliau dengan nafas-nafas beliau, dengan nafas-nafas. Kenapa? Setiap membaca hadis, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Ahlul Hadis itu termasuk di antara kelompok kaum muslimin yang beruntung. Setiap dia membaca hadis, membuka kitab hadis, membacanya atau menulisnya, ketika sampai kalimat qala Rasulullah lalu sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau kita dengan nama Nabi kita terkadang kurang respon, slow respon. Ya. Padahal kalau mendengar nama Nabi kita, jangan pelit untuk mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Enggak pakai repot, sallallahu alaihi wasallam, jangan SAW. Ya, kadang-kadang kita SAW. Ya kalau waktu baca nulis SAW-nya itu membaca sallallahu alaihi wasallam, sebagian ahli ilmu ada yang membolehkan menyingkat itu. Namun umumnya menganggap termasuk kurang adab terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Seperti kata Pak Syekh bin Baz dan sebagainya, itu termasuk yang kurang adab. Tidak susah kok kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimahumullah, yang kedua, tanda kedua pecinta sejati Nabi kita Muhammad SAW adalah isti'dadul kamil libadil nafsi wal mal dunahu sallallahu alaihi wasallam. Mempersiapkan diri dengan persiapan yang sempurna untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isti'dad tam. Jadi bukan persiapan ala kadarnya, tapi sempurna. Berusaha optimal. Untuk apa? Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat kisah-kisah para pecinta sejati Nabi kita ini yang dipraktekkan para sahabat, coba. Mereka siap mati, nggak mikir, ini bagaimana nasib anak istri saya? Coba Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib saudara Nabi kita waktu menghijrah nggak kita mati. Ya. Jadi kita dan kita bisa berikan contohnya satu persatu insyaallah. Jadi seorang pecinta sejati Nabi kita, ia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hartanya, mempersiapkan apa yang ia miliki untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa bela dengan harta, tidak bisa bela dengan jiwa misalnya. Jangan sampai lemah juga nggak bisa bela dengan doa. Kan banyak yang mencela Nabi kita ini. Ya. Mereka yang menentang Nabi kita, ketika kita tidak mampu. Karena ada satu dan lain hal, kita masih punya kesempatan membela Nabi kita dengan doa. Ya Allah, siapa saja yang menyakiti Rasulmu dan dia bukan orang yang menghendaki kebaikan, hitung jumlah mereka ya Allah, binasakan jangan kau sisakan satu pun misalnya. Oh, kan ada syarat. Ya, kan kadang ada orang mencela Nabi karena
kebodohannya, namun dalam ilmu Allah orang itu dapat hidayah misalnya di lain kesempatan. Kan bisa jadi orang itu akan menjadi pembela dan itu banyak sekali contohnya. Nah, makanya kita syaratkan, ya Allah, kalau orang ini yang mencela Rasulmu, mencela ummahatul mukminin, yang mencela para sahabat, dalam ilmumu orang ini bukan orang yang kau hendaki kebaikan dan amalannya hanya merusak kaum muslimin dan agamamu, maka aku serahkan dia kepadamu. Engkau yang pantas menghukumnya, engkau yang pantas untuk menghentikannya. Hentikanlah dengan cara seperti itu. Nggak akan timbul masalah. Tapi kalau kita main hakim sendiri, nah kadang ada urusan-urusan yang lain katanya. Kemudian yang ketiga, rahimahullah, ada ketiga daripada perintah sejati Nabi kita adalah imtithalu awamirihi wa tinabu nawahihi sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besarnya perintah adalah mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tauhid. Dan sebesar-besar larangan yang dilarang Nabi kita adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Maka kalau kita mengaku pecinta Nabi, namun kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jelas ini tidak termasuk amalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Bagaimana mungkin Rasulullah diutus untuk apa? Memerangi manusia agar Allah disembah semata, tidak ada sekutu bagi. Bagaimana mungkin Rasulullah membiarkan rela kalau Allah disekutukan? Tidakkah kita ambil pelajaran bagaimana ketika Rasulullah mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa menenangkan hatiku? Karena di Yaman ada yang disebut dengan Al-Ka'bah Yamani. Ya. Di Yaman itu ada sebuah berhala yang disembah oleh kaum Yaman. Maka Rasulullah menyatakan, siapa yang mau menenteramkan hati? Maka berangkatlah Jabir bin Abdullah dengan pasukannya. Ngapain? Menghancurkan berhala-berhala itu. Sementara kita hidup di negeri mayoritas kaum muslimin, berhala-berhala yang disembah, apa yang disembah oleh Allah bisa kita saksikan dengan bebas aman. Padahal seharusnya seorang muslim merasa sakit ini, sempit dadanya melihat Allah disebutkan. Maka nasihatilah saudara-saudara kita yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, nasihati dengan cara sebaik-baik. Pak, mau amal soleh nggak? Ada gitu ya. Di tempat kita ini ada sesuatu yang disembah selain Allah. Kapan kira-kira itu bisa hilang dari tempat kita? Nah, kalau para petugas yang melakukan itu pantas. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau di antara kaum muslimin yang melakukan demikian. Karena apa? Menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan apa-apa yang disembah selain Allah itu bukan kriminal, amal soleh. Ya. Itu amal soleh, bukan amal salah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam contohin, ya, beliau menghancurkan patung-patung itu, cuma yang gede yang ditinggalin. Bukan karena ridho dengan yang gede, agar para penyembahnya mikir. Ketika ditanya, engkau ya Ibrahim yang menghancurkan patung-patung itu, tanya ke omanya Musa itu. Baru mereka sadar, loh, kok sesuatu yang tidak bisa, ya, bisa memberikan sesuatu membela dirinya malah di sini. Nah, rahimahullah, jadi pecinta Nabi Sallam itu akan melaksanakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan dia rahmat Allah kepada umat ini. Rasulullah SAW juga menjelaskan
Idza amartukum bisyai'in fakhudhu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian tentang suatu, kerjakan dia semampu kalian. Semampu kalian maksudnya jangan sampai takalluf, membebani diri sesuatu yang di luar kemampuan kita. Memaksakan diri misalnya pengen tahajud full tiap hari sampai namun ternyata tidak dikaruniakan, ya. Jangan memaksakan, tapi carilah dari sunnah. Kira-kira apa yang saya bisa lakukan mendapatkan pahala sholat malam, namun tetap berusaha untuk mendapatkan atau melakukan sholat malam itu sebagaimana mestinya. Sunnah menjelaskan. Belum tidur, kita niat bangun malam untuk sholat malam. Ternyata lewat bangun subuh kita dapat apa? Pahala sholat malam, dapat sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, malu lah cuma niat doang. Bagaimana? Ya sudah, sebelum tidur witir seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu sholat isya, di antara sahabat ada yang langsung witir walaupun 1 rakaat. Tapi itu rutin dilakukan bagi Allah cintai daripada 11 rakaat. Hari ini setahun kemudian tidak pernah terjadi. Udah ngerjainnya setahun cuma sekali, yang mulainya di-update status lagi tahajud. Nah, rahimahullah. Jadi kita sejati Nabi kita dia selalu berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan dan dia benar. Kemudian yang keempat, tanda yang keempat adalah nasru sunnatihi wa taqwa syariah. Pecinta sejati Nabi kita, ia akan menolong sunnah beliau dan membela syariat. Jadi setiap pecinta sejati Nabi pasti dia akan menolong sunnah. Dia akan bahagia membela sunnah, sampai hatinya mengerjakan perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Jika ada sebagian kalangan yang mengatakan sudahlah, tidak usah membicarakan urusan khilafiyah, furu'iyah, nggak usah ributin furu'iyah dan khilafiyah. Betul, jangan ributin masalah itu, karena kalau kita ributin kagak pernah selesai. Tetapi yang penting adalah mari kita bersama-sama mana yang ada sunnahnya itu yang kita amalkan. Kita bersungguh-sungguh nyari yang ada sunnahnya aja, yang nggak ada sunnahnya kita. Kita lihat di hadis-hadis sahih misalnya, atau kita para ulama, oh Nabi berpikir dengan tangan kanannya, dengan ada 2 cara, dengan hajar dan lainnya. Pertama dengan ruas-ruas jarinya, cara pertama subhanallah, cara pertama menghitung dari ruas jari. Yang kedua dengan jari, subhanallah. Nah, tapi menggunakan tangannya caranya begitu sudah. Bagaimana yang caranya yang lain-lain? Udah ini Nabi saja. Kita bacakan sih, diterima alhamdulillah. Kita jangan sedih, karena yang menerima pasti ada, yang menolak pasti ada, yang bingung juga banyak. Ya. Kan sudah disebutkan dalam kisah-kisah Arab tentang apa? Seorang bapak anak keledai. Ada yang pernah dengar? Ya. Bapaknya naik keledai, anaknya nuntun. Orang komen, gimana tuh bapak, anaknya masa jalan, turun bapak, anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Orang komen juga, itu anak benar-benar nggak punya bakti orang tua ya. Dengar itu, turun dua-duanya. Diomongin juga. Itu orang tuh gimana punya kendaraan nggak dipakai, naik dua-duanya diomelin juga. Tuh keledai satu begitu kecil dibonceng berdua. Nah, artinya apa? Apapun yang kita lakukan pasti ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, makanya carilah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kita tahu ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengambil apa-apa yang diajarkan Nabi kita dengan bukti yang nyata, bukan katanya.
apalagi dengan dalil kata tetangga sebelah. Ya, ini materi dapat dari grup sebelah, dari tetangga sebelah, itu namanya apa? Mubham. Udah ilmu hadis tertolak itu. Ya. Siapa tetangga sebelahnya? Makanya dalam adab menukil, adab kopas, ya, copy paste itu ada. Yang pertama sumbernya jelas. Yang namanya ilmiah itu bisa dirujuk. Contoh kita mau tahu lafaz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk WC. Kalau kita pakai search engine di mesin-mesin pencari, itu akan ketemu tuh doa itu adanya di kitab-kitab hadis. Ya, di kitab-kitab hadis. Tinggal periksa nanti sana ke sana. Tapi kalau kita cari numpang-numpang, anak bangun mau pipis, ya mau masuk kamar mandi numpang-numpang, adanya di mana? Yang di dongeng, ya, di ajaran adat istiadat, nggak ada di kitab-kitab hadis. Makanya Allah, apa yang ada sunahnya ambil, apa yang tidak ada sunahnya maka dilihat. Kalau itu perkara-perkara yang sifatnya urusan dunia kita, sepanjang itu bukan perkara yang haram, kita diberikan hak untuk apa? Memaksimalkan pemanfaatannya. Tapi kalau dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mencari pahala dan mendapatkan surga, maka dakana amru dinikum fa ilayya. Apabila urusan agama kalian, maka kembalikan kepada. Maka cinta sejati Nabi kita, ia akan menolong sunnah. Ya, dan kita lihat para sahabat, para tabi'in, dan mereka dengan baik mempraktekkan perkara. Ketika mereka membacakan hadis, contoh kayak Muhammad bin Sirin membacakan hadis, lalu orang yang mendengar hadis yang dibacakan itu berkomentar, tapi si fulan bilang begini, si fulan bilang begitu. Apa kata Muhammad bin Sirin rahimahullah? Aku membacakan hadis Rasulullah, kamu bilang si fulan si fulan. Demi Allah, aku gak bicara lagi dengan kamu selamanya. Begitu pengagungan sunnah. Namun ya tentunya mempraktekkan perkara ini juga tidak sembarangan yang kita duga, tapi ditimbang maslahat dan madarat. Kita ngomong sama ibu kita misalnya, ya, Ma, ini Allah dan Rasulnya menjelaskan tata cara berbusana. Aduh, mama belum siap. Banyak istri ustaz juga yang agak pakai jilbab, malah udah haji duluan. Lalu kita terapkan ini, saya bacakan Quran, bacakan sunnah, mama malah bilang istri ustaz, saya nggak mau bicara lagi, udah usah aja. Salah. Lihat bagaimana Abu Hurairah ketika dia mengajak kepada Islam, ya, mengajak ibunya kepada Islam, baru ibunya malah mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan Rasulullah, mencela Nabi SAW. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu, doakan ibu. Jadi artinya apa? At-tahdzir wal hadar ini, memperingatkan dan memboikot ini, kalau para ulama sebutkan harus dilihat ditimbang maslahat dan madarat. Kalau misalnya kita bersikap seperti Muhammad bin Sirin, orang itu tobat, lakukan. Tapi kalau malah jadi kitanya yang celaka sehingga sunnah malah diboikot dan sebagainya, maka gunakan cara-cara yang lain. Itu 4 tanda. Kemudian kita ambil contoh, ya. Di antara contoh bagaimana pecinta sejati Nabi kita, Imam Tabrani rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah kisah bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Faqal, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau itu benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Dan engkau ya Rasulullah benar-benar lebih aku cintai dari anakku sendiri. Wa inni lakunu fil bait fa adhkuru fama asbahu hatta atiya fa anzura ilaik. Ketika aku di rumah, lalu aku mengingatmu, aku tidak sabar rasanya ya Rasulullah, ingin mendatangimu untuk segera melihatmu. Wa idza dzakartu mauti wa mautak, dan ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, araftu annaka idza dakhalta al-jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Maka aku tahu apabila engkau masuk surga, engkau akan ditempatkan, ditempatkan bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltu al-jannah khasyitu an la ara. Dan sungguhnya jika aku masuk surga, aku takut tidak bisa melihatmu di sana. Karena berbeda derajat. Orang jadi sahabat ini khawatir kalau nanti masuk surga, Rasulullah akan kumpulkan bersama Nabi. Sedangkan kalau aku masuk surga, aku takut tidak bisa melihatmu lagi. Maka Rasul yang tadi tidak menjawab apa yang disebutkan sahabat ini. Hingga turunlah Jibril alaihissalam dengan membawa firman Allah, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Coba. Kalau di dalam surga kita bisa melihat Allah, penghuni surga akan diizinkan melihat wajah Rabbnya. Tentunya dia bisa melihat nabinya. Namun ternyata sahabatnya merasa khawatir nanti dalam surga karena berbeda derajatnya. Ya Allah, aku nggak bisa melihat Rasulullah lagi. Ya, coba ini menunjukkan apa? Keinginan yang kuat ingin bertemu, ingin melihat dan menemani beliau di surga. Pada waktunya sudah cukup ya. Satu lagi kisahnya Abdullah bin Mas'ud aja. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa huwa baina Abi Bakr wa Umar. Rasulullah diapit oleh Abu Bakar dan Umar, bersama Abu Bakar dan Umar masuk masjid. Wa idza Ibnu Mas'ud yusalli wa idza huwa yaqra'u an-nisa. Wa idza huwa yaqra'u an-nisa. Fanta ila ra'sil mi'ah fa ja'ala Ibnu Mas'ud yad'u wa huwa qa'imun yusalli. Saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang sholat. Pada ayat 100 dari surat An-Nisa, Abdullah bin Mas'ud pun berdoa sambil berdiri. Ini menunjukkan pembacaan beliau panjang-panjangnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'al tuqta. Maka Nabi SAW bersabda, ya, Abdullah bin Mas'ud lagi berdiri, lagi berdoa. Rasulullah masuk, beliau bersabda, mintalah kepada Allah, niscaya engkau diberikan. Mintalah kepada Allah, niscaya engkau diberikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana qaddan kama unzil falyaqra'hu bi qira'ati ibni Ummi Abd. Siapa yang senang
membaca Al-Quran sebagaimana aslinya, bagaimana ia diturunkan, dengan bacaan yang murni sebagaimana ia diturunkan, maka baca Al-Quran dengan bacaannya, qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Gimana caranya? Alhamdulillah, seluruh dunia umumnya mengambil bacaannya, qiraatnya Abdullah bin Mas'ud, riwayat Hafiz. Ya, riwayat Hafiz ini yang kita baca ini semua adalah riwayat Hafiz. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita ini mengambil baca Quran dengan riwayat Hafiz, dan itu perawinya, sumbernya adalah Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah. Falamma asbaha ghada ilaihi Abu Bakr liyubashshirah wa qala lahu ma sa'alta Allah al-bariha. Ketika pagi, Abu Bakar As-Siddiq segera menemui Abdullah bin Mas'ud. Ya, segera menemui Abdullah bin Mas'ud memberikan kabar gembira sabda Rasulullah yang tadi malam disabdakan kepada para sahabat. Saya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, tadi malam kamu minta apaan? Ya, ketika Rasul mengatakan mintalah kepada Allah, saya diberikan. Nah, tadi malam kamu minta apa? Qultu, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu keimanan yang tidak berpaling, yaitu tidak ada kemurtadan padanya. Berarti tidak ada kufuran di dalamnya, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak pernah habis. Kemudian wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld, dan aku meminta kepadamu ya Allah, menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi. Ada siapa menghafali doanya? Jadi kalau kita presentasi dari Nabi kita, sekurang-kurangnya doanya kayak gini. Ya terserah, mau pakai doanya bagi masuk silakan, mau bikin sendiri silakan. Misalnya, ya, saya pengen menggabungkan, ya pengen mati syahid, juga pengen di surga bersama Nabi. Ya sudah, doa saja dengan Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa jannatakal firdaus ma'an nabi. Ya Allah, berikan aku mati syahid di jalanmu dan surga firdaus bersama Nabi. Mudah-mudahan kita direzekikan untuk demikian. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kata-kata sikap yang tidak berkenan. Ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semua keimanan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, keimanan yang tidak ada kekufuran di dalamnya, kenikmatan yang tidak habis, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi kita di surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.